Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM. Teman-teman, berbicara strategi marketing, ya salah satu strategi yang kita kenal ada strategi Customer Relationship Management. Nah, apa itu Customer Relationship Management? Ini salah satu strategi yang mana kita memaksimalkan bisnis dengan cara mengelola hubungan dengan pelanggan. Intinya adalah kita mengenal pelanggan, mengetahui keinginan, kebutuhan, problemnya apa sehingga kita bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, butuhkan, dan problem apa kita berikan solusi. Nah, di dalam CRM, teman-teman, itu yang harus kita pelajari, harus kita pahami, itu ada 8 hal, 8 aspek ini. Nah, kalau misalnya teman-teman selama ini kenal dengan CRM itu sebagai aplikasi, CRM itu sebagai sistem, tidak salah. Hanya CRM sebagai sistem itu adalah satu dari 8 aspek yang teman-teman mesti kuasai. Oke, kalau begitu 8 aspek itu apa saja? 8 aspek ini sebenarnya secara keseluruhan ini merupakan konsep pengelolaan pelanggan ya teman-teman. Konsep pengelolaan pelanggan. Jadi tidak bisa kita hanya berbicara satu aspek saja. Misalnya tadi kita berbicara satu aspek yaitu aplikasi ya, sistemnya. Oh, saya sudah beli CRM. Iya sudah beli, terus bagaimana gitu ya. Jadi 8 aspek ini harus secara utuh kita kelola, kita jalankan sebagai strategi keseluruhan strategi Customer Relationship Management. Yang pertama teman-teman, kita bagi ada 2 besar, yaitu 4 yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan pelanggan dan 4 sebagai kondisi dan support. Nah, yang 4 di atas ini kan berarti totalnya 8 ya. 4 di atas itu adalah database atau informasi tentang pelanggan. Jadi informasi apa yang teman-teman mesti miliki, informasi apa yang teman-teman mesti dapatkan, bagaimana nanti cara mendapatkannya, ini adalah aspek pertama, yaitu database atau informasi tentang pelanggan. Nah, aspek kedua yang teman-teman mesti lakukan dalam strategi CRM setelah kita punya data, jangan sampai data ini hanya berhenti sebagai data, sebagai informasi, tapi harus kita olah akhirnya menjadi knowledge. Menjadi knowledge ini akhirnya kita bisa mendapatkan insight, mengetahui peluang, mengenal pelanggan. Itu namanya aspek kedua, yaitu customer portfolio analysis. Kita melakukan segmentasi, melakukan analisa pelanggan, mungkin presensi, frekuensi, monetary, CLV, dan lain-lain. Yang intinya di dalam customer portfolio analysis itu kita bisa mendapatkan gambaran tentang pelanggan, baik deskriptif, diagnostik, preskriptif maupun prediktif. Nah, itu informasi-informasi hasil dari kita aspek kedua, yaitu mengolah pelanggan. Nah, yang ketiga teman-teman, aspek ketiga, setelah kita punya informasi pelanggan, kemudian kita melakukan analisa, akhirnya kita bisa membuat penawaran sesuai dengan profil masing-masing pelanggan. Kan kita tadi sudah melakukan analisa pelanggan ya, akhirnya kita tahu nih customer kelas A, kelas B, kelas C, customer aktif, customer pasif, dan seterusnya. Akhirnya customer yang suka dengan desain, customer yang suka dengan keawetan produk, dan seterusnya, maka baru setelahnya kita di aspek ketiga kita menyusun yang namanya value proposition atau benefit yang nanti kita akan berikan kepada pelanggan. Nah, itu aspek ketiga. Jadi jangan sampai kita menyusun benefit, menyusun value, dasarnya nggak ada, tapi kita sudah melakukan analisa pelanggan sehingga kita menyusun value, menyusun benefit, itu ada dasarnya, yaitu dasarnya adalah hasil dari analisa informasi pelanggan tadi, analisa pelanggan. Jadi kalau customer aktif kita kasih penawaran apa, customer kelas A kasih penawaran apa, customer kelas B kita kasih benefit apa, dan seterusnya. Itu adalah aspek ketiga. Dan aspek keempat teman-teman, aspek keempat ini adalah ujung dari kegiatan pengelolaan pelanggan. Ujung-ujungnya adalah kita ingin mendapatkan peningkatan revenue ya, dengan cara customer yang beli lebih banyak, merekomendasikan kepada orang lain, maka ujungnya lah aspek keempat kita melakukan yang namanya loyalty program. Nah, di dalam loyalty program dalam CRM kita kelompokkan jadi 4 jenis program ya, untuk memudahkan kita singkat dengan 4R ya, relationship, retention, referral, dan recovery. 4R ini adalah maksud atau tujuan dari kegiatan loyalty. Ada kegiatan loyalty tujuannya untuk retention, ada kegiatan loyalty tujuannya untuk relationship, ada kegiatan loyalty tujuannya untuk aktivasi atau recovery.
Itu ya teman-teman. Nah itu yang aspek empat aspek pengelolaan pelanggan, dan 4 kondisi supportnya. Tadi kan totalnya 8 ya. Kondisi support itu ada yang pertama adalah policy dan kebijakan, culture. Nah ini adalah aspek kita sebut yang kelima ya. Aspek kelima yaitu policy dan culture. Nah aspek keenam yaitu proses. Proses itu SOP ya, customer baru diapakan, customer komplain bagaimana menanganinya, bagaimana membuat event, itu SOP. Proses yang kita buat berkaitan dengan pengelolaan pelanggan. Itu aspek ke-6. Aspek ke-7 adalah people. Nah, people itu termasuk struktur organisasi, skill, pengetahuan, job desk dari people yang berkaitan dengan pengelolaan pelanggan. Nah, itu aspek yang ke-7. Dan aspek terakhir, teman-teman, yang justru biasanya kita bahas pertama kali, oh aku sudah implementasi CRM, aku sudah beli CRM, itu aspek ke-8 yaitu tools atau sistem. Jadi teman-teman, semua proses tadi akan dikelola dengan baik. Kadang-kadang kita membutuhkan tools atau sistem tadi. Jadi kegiatan-kegiatan misalnya kita notifikasi otomatis, kita mengirimkan penawaran otomatis, itu sistem. Kemudian tadi melakukan analisa pelanggan, itu sistem yang melakukan. Maka kita perlu alat bantu yang namanya tools. Gitu teman-teman. Untuk detailnya mungkin kita bisa bahas dan diskusi di kelas ya. Sehingga 8 aspek CRM ini benar-benar secara menyeluruh kita bisa pahami, kemudian diimplementasikan di bisnis teman-teman masing-masing. Itu ya tadi 8 aspek di dalam CRM. Yang pertama adalah informasi pelanggan, yang kedua adalah analisa portofolio pelanggan, yang ketiga adalah value proposition, benefit, penawaran, yang keempat adalah loyalty program, supportnya, yang kelima berarti policy dan culture, kemudian ada proses, yang keenam, ketujuh adalah people, dan yang kedelapan adalah tools atau sistem. Itu teman-teman, thank you. Sukses untuk kita semua.